sama pemimpin yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Nggak ada lagi udah. Sedap ini memang pilihan. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini tanggal 21 Oktober 2023. Budi Harjantoro lantik pengurus Persani Kota Surabaya masa bakti tahun-tahun 2023 sampai tahun 2027. Surabaya. The Royal Indonesia TV Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim Budi Harjantoro melantik pengurus Persatuan Senam Indonesia Persani masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2027 di Gedung Siola lantai 4, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dalam sambutannya Budi mengatakan, olahraga ini belum dianggap sebagai suatu pembangunan bangsa. Olahraga ini sangat penting. Dengan olahraga kita bisa hidup sehat, umur panjang, pikiran positif, menghindarkan anak-anak dari geng motor, minuman keras bahkan sabu-sabu, jelas Budi. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua terpilih Persani untuk Kota Surabaya, Hj Pertiwi Ayu Krisna, kami sudah mengusulkan ke Wali Kota, tapi dengan sekarang belum terrealisasi. Nanti coba akan kami temui kembali, supaya bisa kami membuat atlet-atlet ini bisa latihan tanpa harus menyewa. Selama ini mereka menyewa di tempat lain. Ungkap Ayu. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Oleh sebab itu, kami juga berharap pada seluruh pengurus klub, pengurus sangga, untuk bersatu dan membangun kebersamaan menuju Surabaya. Wani juara. Surabaya. Juara. Dan terhormat Bu Ayu, saudara saya juga selama pimpinan hari ini pengukuhan masa bakti 2023-2027 dan kepada seluruh pengurus Surabaya. The Royal Indonesia TV Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim Budi Harjantoro melantik pengurus Persatuan Senam Indonesia Persani masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2027 di Gedung Siola lantai 4, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dalam sambutannya Budi mengatakan, olahraga ini belum dianggap sebagai suatu pembangunan bangsa. Olahraga ini sangat penting. Dengan olahraga kita bisa hidup sehat, umur panjang, pikiran positif, menghindarkan anak-anak dari geng motor, minuman keras bahkan sabu-sabu, jelas Budi. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua terpilih Persani untuk Kota Surabaya, Hj Pertiwi Ayu Krisna, kami sudah mengusulkan ke Wali Kota, tapi dengan sekarang belum terrealisasi. Nanti coba akan kami temui kembali, supaya bisa kami membuat atlet-atlet ini bisa latihan tanpa harus menyewa. Selama ini mereka menyewa di tempat lain. Ungkap Ayu. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Olahraga ini belum dianggap sebagai suatu fondasi pembangunan bangsa. Ya, olahraga ini sangat penting. Dengan olahraga kita bisa hidup sehat, berumur panjang, pikiran positif, menghindarkan anak-anak kita dari geng motor, minuman keras, bahkan sabu-sabu. Ini hanya berpikir di tingkat Indonesia. Kita harus berani mengidentifikasi atlet senam kita. Bahkan kita ingin sukses di dalam 2045. Salam olahraga.
gagal sedikit perolehan medali emasnya, maka kami akan lebih konsen lagi bagaimana cara menempuh supaya paling tidak harus ditingkatkan seperti sebelum Pemprov kemarin. Jadi memang ada sisi-sisi yang mungkin melemahkan atlet, artinya ada atlet yang memang selalu juara, sudah tidak boleh mengikuti kejuaraan. Padahal beliau itu otomatis andalan kita, kan tidak mungkin kalau dipatahkan semangatnya. Dan kemudian sampai beliau mutasi ke tempat wilayah lain, daerah lain. Nah itu kan menjadikan korban Surabaya ya, Persani Surabaya. Semestinya beliau harusnya dibolehkan untuk ikut pertandingan. Seperti itulah ya. Saya berharap jangan ada tebang pilih kalau dalam olahraga, karena olahraga itu hanya acuannya adalah prestasi para atlet, jangan diperjualbelikan. Artinya disitulah kalau kita mau bergerak ya dari mulai atletnya, dari mulai jurinya atau dari mulai pembinaan itu harus sportif. Ya, Bang Willy tadi. Itu saja pesan saya, dan kami mohon minta dibantu dari Dinas Olahraga dan Pariwisata serta dari KONI Provinsi, KONI Surabaya maupun KONI Provinsi yang kendalanya selalu memang di provinsi. Jadi jangan sampai Persani Kota Surabaya yang seharusnya menjuarainya ternyata dialihkan di daerah lain, korban dari negosiasi. Nah itu negosiasi itu tidak baik karena itu melemahkan mental daripada atlet itu sendiri. Baik. Sudah mengusulkan ke wali kota, terus sampai dengan sekarang belum terrealisasi apa-apa. Nanti coba akan kami temui kembali supaya bisa kami membuat atlet-atlet ini bisa latihan tanpa harus menyewa. Selama ini mereka menyewa di tempat lain. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, kita harapkan terutama kalau Kota Surabaya ini prestasi kan nomor 1 pada saat Pekan Olahraga Provinsi menunjukkan pembinaan prestasi di Kota Surabaya, cabur juga secara keseluruhan maupun cabur-cabur lain. Terutama senam. Kemarin targetnya 6 mendapat 3. Nah, ini perlu perhatian khusus. Mungkin juga tidak hanya di pembinaan. Kemarin memang ada hal-hal yang kurang baik di pertandingan Porprov. Saya hadir, tapi tidak, teman-teman pelatih di lapangan tidak bisa membuktikan bahwa ada videonya. Tapi itu bukan alasan, nanti yang penting kalau proyeksi target 6 itu ya harus terpenuhi. Satu itu, kedua mungkin target berikutnya dari luar kota Surabaya akan lebih banyak lagi. Kalau tahun ini 150 medali emas, mungkin 2 tahun lagi bisa lebih. Tapi kita harapkan pembinaannya juga, perhatiannya juga terhadap cabang olahraga, para atlet yang melatih, tempat kebutuhan mereka bisa terpenuhi untuk menunjang target prestasi. Pak, terkait dari yang tadi yang jadi salah satu hal kan kekecewaan dari Persani ya Pak, Persani Surabaya, artinya tidak ada kecurangan dan segala macam. Ini KONI Surabaya mengawal nggak Pak sampai saat ini? Mengawal, tapi memang tidak bisa membuktikan gimana. Pada saat pertandingan itu kan ada pelatih perwakilannya dari Persani yang menjadi official. Mereka tidak punya cukup bukti, tidak ada videonya. Kalau cuma ngomong kan tidak bisa. Misalkan saya curang, itu tidak punya. Kelemahan kita di situ. Kita ngawal terus, semua kita ngawal. Tidak hanya Persani, banyak hal campur-campur lain yang kita ngawal sampai tuntas. Pak, terkait dari ini tadi sih Pak, untuk tuan rumah dari Porprov sejauh ini Surabaya seperti apa sekarang? Kalau Surabaya sudah memenuhi syarat untuk pengajuan menjadi tuan rumah Porprov 9 tahun 2025, sudah memenuhi syarat. Paparan sudah dipaparkan oleh Bu Kadis Menpora, perwakilan mereka.
saat ini sejauh ini. Harapan kita ini bisa menjadi perhatian juga, karena pembinaan itu kan bukan hanya menyelenggarakan kejuaraan, tapi sisi sportivitas di dalam pembinaan itu harus kuat. Nanti venue-venue-nya di mana saja Pak? Oh, kalau Surabaya mencukupi lah, ada di GBT itu banyak, terus di Pancasila, di Dharmawansa, di Tapi, di Gelanggang. Dan itu insya Allah kalau memang kita tuan rumah tahun ini sudah muncul, artinya SK Gubernur pasti akan diprogram untuk pemenuhan venue, kekurangan venue-venue, dan tidak akan terlalu banyak. Ya. Kalau penginapan, lodgement, hotel cukup. Siap. Sisi organisasi lah, sering berkoordinasi sama pengurus, kemudian turun ke bawah ke klub dan pembinaan kepada atlet-atlet.